Desa Makmur Bikin Pak, Kecamatan Paguruyung, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kendal. Nah, dan saya. Nah, untuk kesempatan siang ini kami akan sharing-sharing atau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat atau memproses pembuatan pupuk kompos dengan reaksi cepat. Nah, maksudnya reaksi cepat itu bisa diserap tanah dan tanaman itu hanya membutuhkan waktu 1-2 bulan dibandingkan dengan pupuk kompos atau pupuk organik yang biasanya di pasaran itu butuh waktu 1-2 tahun. Nah, jadi ini sudah kita melalui uji riset, uji coba dan lain-lain, dan hasilnya sudah bisa kita buktikan. Bisa dibantu Pak Giman, jadi bisa dibagikan satu persatu untuk pupuk komposnya Pak. Nanti sekalian kita jelaskan proses dan manfaatnya pupuk yang kita produksi. Nah, monggo. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di sini sudah kita bawakan properti atau bahan-bahan untuk pembuatan pupuk kompos reaksi cepat. Di sini bisa sambil dibaca lembarannya. Untuk bahan-bahan pupuk kompos yang kita produksi itu ada 9 bahan. Jadi diantaranya ada kohe. Nah, kohe ini kotoran hewan, bisa dari hewan kambing, sapi, kelinci, dan juga bisa dari ayam. Nah, untuk kesempatan siang ini kebetulan kami pakai kotoran kambing. Selanjutnya bahan selanjutnya ada grajen, itu dari kayu Pak, grajen. Oke, sembarang bisa. Grajen, kemudian ada kalsium. Nah, untuk kalsiumnya saya pakai kalsium sulfat Pak. Jadi kalsium dengan kandungan kalsium dihidratnya 86% dan juga sulfur trioksidannya kita pakai 30%. Ada juga esensial, unsur hara esensial ini pengganti dari ZPT dan juga unsur hara nitrogen. Nah, sebenarnya Pak, kotoran hewan itu sudah mengandung unsur hara seperti NPK itu sudah ada. Tetapi ketika melalui proses fermentasi nanti kandungan nitrogennya akan menguap dikarenakan dimasuk di proses pengeringan. Jadi untuk ganti nitrogen yang ada di kohe tersebut, kami menggunakan unsur hara esensial, kita pakai gedebok pisang. Dan manfaatnya ini bisa menggantikan nitrogen dan juga ZPT, zat pengatur tumbuh. Dengan syarat gedebok pisangnya ini yang belum berbuah Pak, yang belum berbuah. Kalau yang sudah berbuah nggak bisa. Oke. Kemudian ada basti atau arang batok. Nah, tugasnya arang batok ini sebagai kandungan karbon. Dan juga kita pakai mikroba lokal, bisa pakai E4. Nah, ini mikrobanya untuk bakteri pengurainya. Dan juga ada mulase, bisa pakai tetes tebu, bisa pakai air gula merah, gula putih bisa. Dan juga kita pakai asam humat. Ini asam humatnya, dan juga asam amino. Nah, dari 9 bahan ini nanti akan menjadikan ketika kita produksi, kita fermentasi akan jadi pupuk kompos dengan reaksi cepat. Nah, secepat apa? Secepat 1-2 bulan itu bisa diserap tanah dan tanaman. Jadi tanahnya lebih subur, tanamannya juga hasilnya lebih meningkat. Dan alhamdulillah ketika kita sudah riset, uji coba dan pembuktian itu bisa meningkatkan hasil hingga 20%. Gitu. Adapun mesin-mesin untuk pembuatan kompos kalau skala besar Pak, kalau skala besar itu kita ada mesin untuk penggilingan, ada untuk ayak, mixer untuk pencampur, mesin pengering juga ada mesin untuk packing. Selain itu kita juga pakai perangkat uji untuk pupuk organiknya, kita pakai perangkat uji cairan kimia,
Ada perangkat uji untuk tanah kering, kita ketika sebelum kita aplikasikan kita uji dulu tanahnya, tanah sawah, dan juga kalau kita packing ada timbangannya, misalnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun manfaat dari satu persatu bahan-bahan yang kita buat untuk pupuk kompos, ya, kita jelaskan dulu manfaat dari kopi. Kotoran hewan itu, Pak, Bu, bisa meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, ini kita sampaikan hasil lab yang kita lakukan kemarin. Jadi untuk kotoran hewan kelinci itu kandungan nitrogennya 2,5%, fosfatnya 1%, kaliumnya 0,5, kalsium 1,5, magnesiumnya 0,6. Ini sudah kita cantumkan. Jadi unsur hara apa itu namanya, kotoran hewan ini unsur hara mikro, Pak. Jadi sudah mengandung NPK cuman kecil mikro. Nah, untuk selanjutnya manfaat daripada grajen yang ini, Pak. Grajen itu untuk menyerap kelembapan air. Nah, yang sangat cepat ketika masuk di tanaman penghujan, ketika banyak sekali air yang menggenang, itu bisa sangat cepat diserap dengan grajen tersebut. Selanjutnya manfaat dari kalsium untuk membentuk dinding sel serta menunda penuaan dini dari daun dan buah. Jadi dengan ketika di sini kebanyakan tanaman apa? Jagung, padi, tembakau, bako, gitu. Jadi dengan kalsium ini, bako itu tidak cepat tua. Jadi tetap seger walaupun usianya sudah masuk di usia panen, gitu. Dan daunnya bisa tebal, Pak, kalau pakai kalsium. Selanjutnya manfaat daripada esensial pengganti unsur hara esensial ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan kandungan gula. Nah, ini bisa jadi ZPT dan juga bisa menambah unsur hara nitrogennya. Karena OH ini, kotoran hewan ini kan sudah ada kandungan NPK. Cuman ketika nanti proses fermentasi, kandungan nitrogennya itu menguap. Jadi kita gantikan dengan unsur hara esensial, yaitu kita pakai gedebuk pisang, karena di daerah kita mungkin gedebuk pisang banyak sekali, Pak. Selanjutnya untuk manfaat arang batok untuk kandungan karbon. Jadi karbon itu tugasnya untuk menyerap dan menyimpan air. Jadi ketika musim kemarau tanaman nggak gampang layu. Terus tanaman tetap segar walaupun kandungan siramannya kurang. Nah, tetap segar pakai ini. Kalau kita bilang itu wasti itu sama dengan arang batok, kandungan karbonnya sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada asam humat dan juga asam amino. Ini yang menjadikan proses humifikasi lebih cepat dan menjadikan pupuk kompos dengan reaksi cepat. Selanjutnya untuk pembuatan pupuk kompos reaksi cepat ini kita juga cantumkan untuk takaran pembuatan. Ini kita hitung dalam ukuran per ton, Pak, ini per ton. Jadi ketika jenengan mau mempraktekkan, kita dampingi siap, silakan jenengan hubungi kita siap pendampingan. Ukuran per tonnya ini ketika jenengan mau bikin lebih sedikit, nanti tinggal ukurannya dikurangi ke bawah. Untuk krohenya 350 kilo. Nah, 350 kilo ditambah grajennya 350 kilo, kalsiumnya ini 200 kilo, kemudian ditambah esensinya atau gedebuk pisangnya ini 100 kilo. Jadi totalnya ada 1 ton. Nah, kemudian setelah semua bahan ini sudah disediakan, kemudian nanti ketika sudah masuk di fermentasi dicampur dengan wasti dengan perbandingan 1:1. Jadi nanti hasilnya jadi 2 ton. Untuk mikroba 1 liter diperbanyak dengan air 5 liter, terus difermentasi atau dikasih air gula molase dicampur minimal 6 jam dengan
diperbanyak lagi dengan air 200 liter. Asam umat juga sama, 2 liter diperbanyak dengan 400 liter. Asam amino 1 liter diperbanyak dengan air 200 liter. Nah, jadi ini bahan-bahan yang kita pakai, ada 9 jenis bahan ini dan menghasilkan pupuk kompos seperti ini. Jadi ini hasilnya bisa diserap tanah dan tanaman itu dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan. Itu sudah bisa dilihat hasilnya. Karena di tempat kami, terutama mungkin juga sama di daerah atas atau di daerah bawah itu sama. Ketika petani itu memakai bahan organik atau bahan kompos, itu pikirannya gini, reaksinya lambat. Ya. Karena organik itu emang harusnya lambat, Pak. 1 sampai 2 tahun baru diserap. Karena dari keluhan masyarakat itu kalau nggak kita bikin opsi yang seperti ini, lama-lama masyarakat atau petani itu nggak bakal mau pakai organik, Pak. Selamanya pakai kimia. Padahal untuk konsumsi kimia saat ini 1 hektarnya sudah overdosis, seharusnya 5 sampai 6 kintal. Kalau daerah kami itu sudah 8 kintal lebih per hektarnya. Jadi untuk itu kami bekerja dengan pemerintah desa dan juga BUMDes, kita produksi pupuk kompos untuk mengurangi konsumsi kimia. Dan alhamdulillah ketika ada pengurangan kimia atau pupuk subsidi 30%, itu kami sudah siap jadi solusinya, gitu Pak. Nah, untuk selanjutnya cara pembuatan pupuk kompos, nah, bisa dibantu Pak Giman? Nah, di sini nanti kita coba praktekkan Pak, bagaimana cara untuk membuat atau mencampur pupuk kompos. Yang pertama, siapkan dulu ada kohe, grajen, kalsium dan juga esensialnya. Ini ditata berlapis, jadi dimulai dari grajennya dulu Pak. Grajennya setengah dulu. Nah, setengah, kemudian dilanjutkan dengan kohenya. Jadi ini disusun secara berlapis dan tidak usah dicampur Pak G. Secara berlapis, kohenya separuh. Setelah itu di atasnya dilapisi lagi dengan esensial dulu. Oh maaf, kalsiumnya dulu Pak. Nah, jadi di sini saya cantumkan untuk lapisan kalsium. Nah, setelah kalsium dirasa cukup, kemudian ditaruh unsur hara esensial atau gedebok pisang itu semuanya. Jadi posisi gedebok pisang harus di tengah Pak ya. 1 lapis saja di tengah. Nah, setelah itu diulangi lagi, dilapisi dengan kotoran hewan lagi. Nah, bisa semuanya dilapisi. Jadi minimal 2 kali step atau 3 kali. Dan tempat untuk fermentasi ini harus tempat diteduh ya Pak. Jadi tempatnya harus teduh, tidak boleh terpapar langsung dengan sinar matahari dan juga tidak boleh terkena air hujan. Jadi tempatnya misalkan dibuatkan kolam seperti kolam pembuatan kolam lele gitu, kemudian dikasih terpal, ditutup lagi secara rapat untuk menghindari penguapan oksigen yang terkandung di dalam kohe atau campuran yang lain. Nah, jadi dilapisi lagi grajennya, kalsium semua Pak. Nah, semua. Terus ada lagi Pak? Ya. Sudah selesai. Nah, setelah berlapis seperti ini, kemudian dikasih larutan yaitu mikroba dicampur dengan molase Pak. Nah, cara mencampurnya yaitu diaduk dengan berlawanan arah jarum jam. Jadi tidak boleh berasa arah ya, harus berlawanan arah jarum jam supaya bakteri yang terkandung itu aktif. Dan minimal sudah dicampur dan didiamkan itu minimal 6 jam. 6 jam. Kemudian diaduk berlawan arah jarum jam dengan takaran molasenya
Mikroba 1 liter diperbanyak 200 liter air sumur. Kalau bisa air sumur Pak, jangan air pump. Karena air pump itu ada kaporitnya, bisa membunuh bakteri yang terkandung di dalam mikroorganisme tersebut. Nah, setelah itu disiramkan di atasnya Pak. Disiramkan di atasnya secara merata. Secara merata. Tadi untuk takaran pembuatannya, mikrobanya 1 liter mikroba itu diperbanyak 200 liter air, dicampur dengan molase 2 kilo, diperbanyak dengan sama 200 liter air, dicampurkan ke tempat fermentasi. Nah, setelah dikira sudah rata, itu terus ditutup secara rapat, jadi nggak usah diaduk. Nah, waktu pengadukannya kapan? Nanti tunggu 4 hari sekali. Jadi setiap 4 hari sekali diaduk satu arah, terus ditutup lagi. Kemudian untuk 4 hari selanjutnya di arah selanjutnya Pak. Jadi nggak boleh dibolak-balik, satu arah gitu. Nah, selama minimal 21 hari minimal. Jadi kalau 21 hari itu sekitar 5 kali aduk. Bisa dipahami Pak G? Nah, setelah 21 hari minimal, kalau kohe atau fermentasi ini dipegang sudah dingin, nggak panas lagi, itu berarti fermentasinya sudah berhasil Pak. Tapi kalau dipegang kok masih hangat, ditutup lagi, ditambah kurang lebih 1 minggu. Tunggu sampai benar-benar dingin dan baunya sudah bau tanah. Nah, biasanya ketika sudah disiram seperti ini, pengadukan pertama, kedua itu terjadi kekeringan Pak. Itu bisa ditambah lagi dengan air. Jadi untuk kohe, grajen, bahan-bahan ini nggak boleh kering, bisa ditambah dengan air secukupnya dengan keadaan lembab, gitu. Nah, setelah 21 hari atau 1 bulan sudah dingin dan juga sudah bau tanah, kemudian dilanjutkan dengan masuk di proses penggilingan. Jadi dibongkar, digiling, kemudian diayak. Nah, setelah diayak yang halus dicampur dengan wasti. Nah, ini kandungan karbonnya ini dicampur dengan arang batok, kemudian difermentasi lagi pakai asam humat. Seperti ini Pak. Difermentasi caranya ya setelah dicampur dimasukkan lagi ke kolam fermentasi, kemudian disiram pakai asam humat ini dengan takaran 2 liter asam humat diperbanyak 400 liter air, itu di takaran 1 tonnya. Dibiarkan selama 1 minggu tanpa diaduk. Nah, setelah 1 minggu kemudian disiram lagi, difermentasi pakai asam amino. Jadi fermentasinya itu 3 kali. Pertama fermentasi dari mikroba selama minimal 21 hari. Kemudian difermentasi lagi, disiram pakai cairan asam humat selama 1 minggu. Kemudian disiram lagi, difermentasi lagi pakai asam amino. Mungkin prosesnya agak lumayan lama Pak ya. Cuman ini emang benar-benar berhasil kita membuktikan proses pembuatan pupuk kompos ini menjadi reaksi cepat. Mungkin selisih dari fermentasi yang biasa itu selisihnya 2-3 minggu. Untuk manfaatnya selisihnya 1-2 tahun. Nah, itu lebih cepat pakai proses yang seperti ini daripada cukup di fermentasi kobe yang tadi. Selanjutnya, setelah difermentasi pakai asam amino, kemudian dikeringkan, jadi masuk di mesin pengering. Nah, tujuannya apa? Nanti bakteri-bakteri yang bisa merusak tanaman itu mati di blower tersebut. Kalau kita biasa pakai rotary dryer, jadi pemanasan rata-rata suhu 50 derajat Celcius. Kemudian setelah masuk pengeringan mungkin sudah jadi, bisa di packing. Nah, ini prosesnya jadinya seperti ini Pak.
seperti yang jenengan pegang satu persatu itu, dan itu kalau diaplikasikan ke mungkin di sawah, di jagung, di tembakau, dengan yang hasil uji coba kita bisa mengurangi pupuk kimia hingga 30%. Jadi 30% dari pupuk kimia bisa digantikan dengan pupuk kompos. Selain itu bisa meningkatkan produktivitas hingga 20%. Jadi hasil dari padi, jagung itu bisa naik meningkat hingga 20%. Dan kita sudah punya analisnya. Semprotkan. Ditabur, Pak. Karena ini kan padat ya, ditabur. Untuk tanaman pangan. Kalau untuk tanaman hias juga bisa. Prosesnya seperti ini, bahan-bahannya ada 9. Kalau panjenengan ingin misalkan di kelompoknya masing-masing ingin mempraktekkan, silakan hubungi kita, kita dampingi sampai benar-benar berhasil, Pak. Kita buat jenengan di daerahnya masing-masing. Nah, tujuannya apa? Dengan adanya pupuk kompos reaksi cepat ini, kita bisa menyuburkan tanah kembali. Tanah yang sudah rusak akibat penggunaan kimia yang terlalu tinggi, itu bisa diringankan atau bisa diperbaiki lewat organik atau kompos yang seperti ini. Jadi dengan kandungan atau bahan-bahan yang kita pakai ada molase, mikroba, asam umat, asam amino, ini mampu untuk memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat kimia. Mungkin untuk sampai di sini ada yang dipertanyakan? Oke, monggo. Grajen itu jenis kayunya harus spesifik atau beras grajen? Untuk grajen bebas, Pak. Bebas. Semua jenis kayu bisa. Kayu cendana. Karena nanti grajen itu ketika ketemu dengan mikroba dan molase itu hancur, Pak. Dan tugasnya itu nanti untuk penyerapan unsur hara dan juga air. Ketika musim kemarau gini, tanaman bako, tanaman padi, tanaman jagung itu tidak mudah layu. Jadi misalkan nggak disiram seminggu itu masih kuat. Bisa disimpan di salah satunya di grajen. Kalau kalsium ini kapur, Pak. Kalau di pertanian itu banyak dolomit bisa, karbonat bisa, kalsium bisa, sulfur bisa. Untuk kali ini kita pakai kalsium sulfat. Jadi kalsium dicampur dengan sulfur atau belerang. Tujuannya apa? Bisa kita pakai dolomit, Pak. Cuman kalau kita pakai kalsium sulfat itu nanti tanah yang mengandung banyak sekali jamur, biasanya kan kalau tanaman ada yang bule jagung ya, bule, busuk batang, busuk jagung itu nanti tidak bisa disterilkan pakai kalsium. Untuk arang kita mengambil yang kandungan karbonnya paling tinggi, Pak, yaitu arang batok kelapa atau janjang sawit. Nah, di antara dua pilihan itu, batok kelapa atau janjang sawit. Nah, jenengan lebih mudah mendapatkan janjang sawit ya monggo, lebih mudah mendapatkan untuk arang batok kelapa ya monggo. Kita menyarankan untuk dua bahan. Kalau yang lain belum kita sarankan. Kalau khusus batoknya itu Arangnya arang kayu jati. jadi kalau dengan satu kelapanya bukan Bisa. Itu masih ada karbon dari kelapa, mulai dari batoknya, serabutnya, bahkan ampasnya itu bisa. Tapi ampas kan nggak bisa buat arang. Gitu. Bisa, serabutnya bisa. Untuk kokopitnya, kokopit bisa. Gitu. Oke. terus cara pembuatannya itu asam amino sama asam urat itu gimana? Di toko pertanian banyak, Pak. Yang ini kan kita buat sendiri. Jangan masalah toko gitu, Pak. Oke. Ini Bapak Sinten namanya? Bukti, Pak. Mukti Pak Mukti Sange Budi, Pak. Oke. Monggo ketika jenengan ada waktu bisa main-main ke tempat kami, Pak. Karena untuk pembuatan asam amino dan asam umat ini kan formula, jadi kita menyewu untuk kali ini tidak bisa ngobrol lebih panjang. Kalau jenengan berminat, bapak-bapak semua, untuk proses pembuatan amino dan asam umat bisa ke tempat kami. Kita berbagi ilmu.
di Desa Krikil, Bungkis Budi Makmur Krikil, Kecamatan Paguruyung, Kabupaten Kendal. Nah, jadi kalau di sini kita untuk proses pembuatan pupuk kompos reaksi cepat. Jadi kalau mau beli di toko pertanian banyak. Kalau untuk mau proses pembuatan asam amino dan asam umat, monggo pinarak di Krikil, Pak, Kecamatan Paguruyung, Kabupaten Kendal. Nggih. Karena ini formula Pak Genyon nggih. Tapi kami siap untuk mengadakan pelatihan, siap. Cuman ya monggo pinarak ke sana. Semuanya monggo. Kita welcome. Kita berbagi, sharing apa yang saya ketahui mungkin bisa dimanfaatkan panjenengan semua. Begitu juga saya juga nanti akan belajar ke panjenengan yang belum kita ketahui. Nanti Pak Oke. Untuk lahan bisa berbagi sama Rafi. Bisa Pak, bisa. Nanti bisa dicantum. Itu lahan sekitar 1 bau berapa kompos? Oh aplikasinya, 1 bau itu 8.000 ya. Ya. Kalau 1 hektar 10.000. Nah, kalau 1 hektarnya itu 400 kilo. 1 hektarnya itu 400 kilo. Jadi kalau nanti berarti kalau 8.000 4 kali 8. Berarti 320 kilo. 3 kintal Mas. 1 kali aplikasi sebelum 10 hari atau seminggu sebelum tanam. Jadi masuk di waktu pengolahan lahan. Olah lahan, padi bisa, jagung bisa, tembakau bisa, bahkan di tanaman sayur-sayuran bisa. Kebetulan kami kan di daerah atas di Krikil, Sukorejo, Paguruyung itu di sana banyak jagung yang dulunya pakai embelek ayam yang belum difermentasi, sekarang sudah banyak yang pakai organik untuk nutup ketika jagung dimasukkan terus ditutup. Dan itu alhamdulillah batangnya besar-besar dan tongkolnya itu selisih dari yang nggak pakai itu segini. Untuk panjangnya selisihnya segini. Halo? Ya, jadi untuk konsumsi per hektarnya pakai organik reaksi cepat ini 400 kilo. Nah, ini 1 kilo. Nah, kalau ini untuk kita bagikan. Jadi kalau kita produksi biasanya kemasan karung 50. Oke. Dalam? Untuk aplikasi di lahan apa Bu? Jadi aplikasinya pada saat umur berapa atau pada saat pengolahan tanah? Untuk Untuk aplikasi pupuk kompos ini sebelum tanam, waktu pengolahan lahan. Misalkan kok di sini sering dibajak, nah sebelum dibajak itu jauh lebih bagus karena ketika dibajak akan menyampur secara sempurna. Kalau kuahan itu ya tinggal ditaruh kuahan aja. Nggih, dasaran. Nggih. Kalau di tembakau biasanya kalau di pupuk organik kan tembakaunya kan hijau. Nggih. Kadang malah nggak matang gitu. N-nya tinggi. Apanya Pak? N-nya itu. Terus apa harus perlu dosis tersendiri buat tembakau? Nggih, nyuwun sewu Bapak, itu organiknya pakai apa nggih? Biasanya pakai kotoran ayam. Kotoran ayam Pak, itu prosesnya sampai di sini Pak. Kita kembali lagi sampai di sini. Jadi belum proses sampai situ. Ini fermentasi kotoran kambing, kotoran ayam, hasilnya seperti ini. Jadi itu belum sampai masuk di proses kompos reaksi cepat. Ini masih organik ya, belum kompos Pak. Jadi ini kompos, ini organik. Jadi kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi difermentasi pakai mikroba dan mulase. Itu hasilnya seperti ini. Nah, kandungan tadi, Yon Sewu, ini kan ada kandungan ayamnya nitrogennya 1%. Kalau di tempat kami, kalau di sini organiknya itu nitrogennya berapa Pak? Mungkin ada referensi dari jenengan, kalau boleh tahu. Kalau setahu saya Pak,
organik yang menjadikan tembakau itu kok gosong itu bukan nitrogen Pak, kalium. Tidak gosong mas. Ini maksudnya gini mas, kalau pengalaman kita di tembakau, kalau kita pakai pupuk kompos itu banyak, itu nantinya kalau kita pupuk itu jadinya hitam, bukan hijau lagi. Hitamnya hijau. Jadi nanti kalau kita simpan peram itu bukannya matang, malah busuk. Itu. Jadi ini Pak, saya sampaikan ini. Untuk tanaman tembakau diharapkan penggunaan pupuk kimia atau pupuk yang kandungan N-nya jangan terlalu tinggi karena diharapkan dengan mengurangi kualitas dari daun tembakau yang dihasilkan. Oh, iya. Matur suwun Ibu. Mungkin kalau boleh ya, nyuwun izin, boleh kita buat demplot Bu. Buat berikan kami lahan untuk kita buat lahan percontohan pakai produk yang kita miliki. Karena kita nitrogennya nggak tinggi Bu. Ini loh. Kambing itu hanya 2,2%. Jadi kalau yang non sewu bilang nitrogennya tinggi kan Nanti mungkin gini, pupuk ayam itu Pak, N-nya tinggi banget. Enggak, Bu. biasanya enggak gitu Bu. Biasanya kita kan di tanah itu kita ada kasih kompos. Kompos itu kan kalau pupuk nitrogen biasanya kita itu seperti kita mengambilkan. Nah, karena yang diambil di situ sudah banyak, jadi kita kasih N, itu kan makannya jadi kan. Biasanya kayak gitu. Ya, kalau gitu nyun izin kalau boleh kita minta lahan untuk buat demo plot Bu. Kita nanti buatkan analisisnya, kita dampingi sampai panen, gitu kan? Karena nyun sewu kan ini kita baru turun Bu, gitu. Baru turun kita bawa pupuk kompos reaksi cepat. Jadi untuk selama ini kan panjenengan belum pernah pakai produk kita. Nah, untuk membuktikan hasilnya seperti apa, boleh kita sewa atau kita pinjam atau kita kerjasama, kita buat demo plot. Kami siap pendampingan sampai panen. Bisa berapa tahun depan? Insya Allah. Yang penting jenengan bisa menghubungi kita, nanti kita kasih nomor HP-nya. Kira-kira pertanamannya mulai kapan Pak? Rencananya Bulan 5 Pak. Oh, bulan 5. Sebelumnya. Oke, saya ini di Moplan luasnya berapa Pak? 1000, 2000, 3000, 500. ya? 1.500. Oh, nyangka kok Pak, 1.000 ngoten ya? Oh, nggih pun. Tapi jenengan siap ya? Siap. Bagaimana Ibu? Bapak yang lain? Kalau kita Jadi minta persetujuan dari koordinator BPT Pak Surat. kita izin dulu sama yang punya hajat ya. Kawasan, pemangku kawasan. Nah, ini kan beberapa kecamatan Bu. Oh, nggak ada. Pemangku wilayah. per BPT saja. Ini ada beberapa Ini kecamatan kan Bapak menawarkan semua demplot di lokasi itu. Jadi ya izin Bapak. Jadi kita ini pupuk kompos reaksi cepat kan baru turun ke daerah kota gitu. Nah, kita minta izin, minta lahan untuk kita buat demo plot khusus untuk tembakau. Tembakau tahun depan. Tahun depan. Oke, siap. Yang penting nanti Bapak Ibu dalam Padi tidak bisa. padi bisa. Kalau padi kita demo plot sudah banyak Bu. Masalah ini kalau tembakau kan 1 tahun lagi. Kalau padi kan untuk musim tanam besar Iya. tidak bisa. Ngerjawe kok. Bisa. Oke Pak. Siap. Siap Pak. Sekedap. Kerja siap. Monggo. Tahun depan bulan 4 sudah Gini, memulai. saya siap demo plot mulai dari jagung, padi, dan tembakau. Yang penting disiapkan lahannya dan saya minta panjenengan semua ketika ada kita pertemuan di situ bisa hadir untuk kita jelaskan dan kita kasih tahu cara aplikasinya dan waktu aplikasinya gitu Bu. Kalau Ibu siap di demo plot untuk padi, monggo kapan? Siap. Lahannya Ini sana jagung. dalam bisa dicatat Mas. Minta nomor HP-nya. Ini yang punya hajat kita izin dulu ya. Izin untuk tempat dan waktunya kapan. Di 3 ya, jagung, Milik padi dan juga tembakau. Siap. Jo. Iya siap. Siap. Jagung, Jenar Sari, Nemu.
Jenengan di Moplon apa Bu? Tadi Padi, Ibu sinten? di Patebon. Di Patebon, Kecamatan Ketebon. Kecamatan Patebon, desanya Purwokerto. Purwokerto. Nggih. Dicatat Letitin. Bawang merah bisa. Untuk sementara belum. Kita Merah Pak Adiono. sementara kita di jagung, padi dan juga tembakau. Kalau tembakau aku tapi kalau bawang malah berani. Oke. Karena Coba masalahnya. kalau mau mencoba silakan. Untuk Demokrat kami belum. Mas, Oke. ini pemakaian itu sekali waktu Sebelum tanam satu kali. satu kali sampai panen. Sampai panen. Ini seumpama Hmm. kalau Demplot itu kan urusannya kan tanah kemari kan lebih panjang. Gini aja, ini per kilo berapa? Nah, Aja. oh gitu Mas. Oh gitu. Ya. Jadi kalau saya tahu, insya Allah mungkin musim besok ini tak ambil saya. Siap. Diskonnya sementara di. Siap. Oke. Niki promosi dari Bu. Terus Bu. Jenengan koordinasi sama Pak Koordinator BPS. Sesuai Pak Pemangkunya, Pemangku wilayah. Jokowi Dewi. Ringin arum. Ngerjo, ingin arung. Ngerjo. Demplot tembakau. Ya, izin Bapak Desmudi. Ini Bapak yang ada di sini minta harga per kilonya berapa? Ya. Kan itu kalau bisa kan harga itu kan ini kan untuk kelompok. Ini nanti kan dia punya jaringan ke bawah. Oh gitu. Ya maksudnya kita sampaikan boleh. Oh boleh. Nggih. Jadi nggih Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kita produksi pupuk kompos ini per karungnya, karung 50 kilo, isinya 25 kilo itu 55.000. Oke, ya. Jago. Nah. Bisa dijago gitu. 55.000 itu satu karung. Satu karung 50 kilo, tapi isinya 25 kilo. Nah, ya, Itu langsung. sudah penuh. Kilo. 55.000 ya. 55.000 Sampai sana. sampai di tempat. Karena ya tinggal nurun dong ya. Bebas ongkir. Minimal berapa ya? Satu doblak itu berapa? 50. 60 sak. Minimal 60 sak. Pembelian. Oke. Kemudian gratis. Kirim gratis. Sekali gede. Pak, ini karena sementara masnya belum mau diimpor di bawang merah, Oke. itu Kami yang mau mencoba. mau mencoba di bawang merah itu apa sudah ada penelitian di bawang merah itu berhasil pakai pupuk yang reaksi cepat ini? Kalau untuk di bawang merah sudah Pak, sudah masuk, cuman maksimal, cuman sayanya yang belum pernah demoplot di sana. Ya, Jadi walaupun tidak saya demoplot. ketika jenengan mau coba, Ya. hubungi saya pendampingan. Oh gitu. Gitu. Kalau nggak pendampingan berarti kan saya lepas tangan ya. Ya. Kami siap pendampingan Bulan depan untuk demoplot lahan bawang merah. Ya. Yon sewu kalau tak belajar dulu. Tapi untuk produk yang kita miliki sudah banyak dipakai di bawang merah. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Ngoten nggih. Insya Allah. Jenengan Sudah. harus ngubungi kula nggih. Ya. Diganggu terus Mas biar kagak didapuri. Siap. Saking pundi Pak? Kerjo, Nggih. Saking kerja. Kerjo ringin arum. Mungkin nomor HP-ne kula saged dicatet. Oke. Iya. Berapa lewat ya? Oke. Oh boleh. Nggih. Mas Soleh dari Bumdes Mudi Makmur Krikil Pageruyung. Nomornya 0813 5958 6752. Nggih. Monggo Diulang lagi, diulang. 0813 5958 6752. Namanya Mas Soleh. Monggo jenengan WA, jenengan
ganggu kulo tentang masalah pertanian, insya Allah kulo support karena kulo cinta dengan pertanian Indonesia. Nah, misalnya jenengan telepon, kok kulo boten angkat, monggo WA mawon. Mungkin saya di perjalanan. Oke. Sertai nama dan alamat Pak. Kesana kulo langsung, oh dia tahu. Siap masalah. Nah, ketika jenengan mau diaplikasikan ke bawang merah, monggo. Karena kemarin pas waktu ulang tahun Jawa Tengah di Brebes, kami diundang dengan dari Gubernur Jawa Tengah di Brebes itu di bawang merah. Dan alhamdulillah kita satu-satunya di Kendal yang pakai produksi pupuk kompos reaksi cepat. Dan alhamdulillah Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah sudah ACC, sudah oke. Untuk bawang merah kita support, kita dampingi. Untuk demoplot bawang merah kita belajar dulu. Oke. Untuk dosisnya sama Pak, 1 hektarnya 400 kilo. Oke. Dan manfaatnya ini tadi sudah kita tuliskan dari manfaat yang lain. Untuk manfaat dari pupuk kompos reaksi cepat ini bisa meningkatkan hasil produktivitas tanaman hingga 20% dan juga mengurangi konsumsi pupuk kimia itu hingga 30%. Aplikasinya sebelum tanam, waktu pengolahan lahan. Letirin sudah dicatat, jagung, padi, dan juga tembakau. Beserta nomor HP-nya Pak. Beserta nomor HP-nya Ibu, monggo. Nomor HP-nya berapa? 081. Copot dong. Atas nama istrinya Ibu Pak ini langsung Pak. Oh, iya. Pak Margono. Orang jenengan wae. Ini yang padi Bu ya, yang padi ya. Pak Margono, ya, nomornya Pak. Terus nomor itu Mas, mulai kita Mas. Bisa sendiri. pakai nomor saya lagi Pak. Jagung ketika jenengan sudah siap lahannya, Masuk bentar. nah, ini kan mendekati musim hujan Pak, ya. Sudah mulai mendung-mendung. Nah, kalau di daerah atas itu sudah persiapan sudah. Panjangnya baik langsung. Ini yang pakai pompa. Mas, Oke, pakai oke. nomor HP saya satu. Oke, monggo. Ini Ibu. 081. Ya. Maksudnya Dalam. selama ini kan penjenengan kebetulan ini kan semua pada tertarik untuk memilih dengan sudah jadi. Oke. Apabila dari teman-teman ini pengen belajar sesuai dengan tahapan tadi dengan urutan sampai menjadikan proses menjadi sudah jadi kayak itu produk yang sudah jadi itu kira-kira berkenan nggak jenengan dampingi? Siap Bu. Tadi sudah saya sampaikan kami siap. Panjenengan di daerah masing-masing ini dari 6 kecamatan ya. Nah, jenengan di daerah masing-masing berkelompok siapkan tempatnya. Nanti saya kasih kebutuhannya apa aja, misalkan terpal, kolam dan apa. Nanti saya dari atas tak turun ke sini. Mas, Iya. tanya Mas. Nek niki sing bathok arep bathok, iki nek tuku apa? Nek tuku nek kono apa ono? Banyak Pak. Nah, maksudnya nek Banyak di sekali. kawasan ngisor kan sing ra ono iki ne. Toko gede. Oke. Oke, terima kasih. Jadi untuk arah Banda Pak di tempatnya banyak. Maksudnya itu jadi beli persatuan gitu ya Pak? Maksudnya sing niki ne sing mboten nonton ten kawasan ngisor. Kalau arah Banda ini 1 kilonya 1.500. Sudah jadi, sudah halus, sudah siap dicampur. Oke. Karena kita kebetulan juga produksi itu. Pak, kalau 500 harga
Kalau ini kadang 2000-an, kadang Maksudnya biar kita bisa lah Bu. Oh, gitu. Kalau kita bisa belajar kan bisa. Rasa lurah. Bisa gawe dhewe lah. Apa Kita biar kan. dicoba? Nah, biar dicoba. Masuk masuk doa sing iso lho. Kau tadi Oke, loh, kami siap pendampingan Pak. Ya Mas, nanti Kita boleh-boleh, belajar Mas. bareng, belajar bareng, sharing bareng. Jadi yang ada pupuk ini bukan hanya di daerah atas Sukorejo, Pageroyong. Mungkin di daerah kota sini biar ada. Gitu. Nanti untuk kebutuhan arang batok ini kita siap untuk melayani. Pembelian banyak, sedikit kita siap. Oke. Jebuk akeh. Duduk grajian akeh. Lehan Komplit. Iki nih tuku nih. Oh. Toko pertanian banyak Pak. Kanan akeh. Oke. Asam buat. Asam Muhammad dan Kasih. Oke. Selanjutnya tadi ini Ya. demoplot untuk Nanti tang YouTube mau. kondisi tadi. Selanjutnya demoplot untuk jagung tadi siapa Pak? Demoplot untuk jagung. Demoplot untuk Siap. jenengan. Monggo jenengan nomor HP-nya berapa Pak? Iki kerja kudu ngurusi. Ya. Nomor HP-nya berapa? Oke. Pinjam. Wah, jelas saya. Hidup gerejanya kayak pendirian. penulis Karung Asap tiap hari. Asal umat ini. Bapak sinten namanya? Pak Kaswati. Nggih. Iki sing ora Ini lahan jagung Pak nggih. Nomor HP-nya berapa Pak? 0878. Iya. Oke. Oke. Selanjutnya lahan jagung. Untuk lahan tembakau Pak jenengan ya. Nomor HP-nya berapa? 087 Pak Sinten? Pak Mukti, Pak Ali Mukti. 087 700 087 700 360 360 506. Tulisi alamatnya itu Pak. Ringin Arum. Kecamatannya yang menaruh desanya. Oh, Terus langsung saja disambung Ngerjo juga yang bawang merah. bawang merah. Nomor HP-nya? Plus 6281 086 081 212 212 081 212 6811 6811 75. Pak Sinten? Abdul Aziz. Bawang merah ya. Abdul Aziz. Bawang merah. Oke. Niki kita tunggu infonya kapan dimulai dari padi, jagung dan juga tembakau dan juga bawang merah. bawang merah insya Allah ini belum ada Hujan. Oke. nah tembakau tahun depan Tahun depan hujan. Berarti ini yang segera bawang merah, padi, jagung. Oke. Pasti belum 12. Oke. Oke, kami tunggu infonya Pak G. Kami tunggu infonya. Kita siap pendampingan demoplot. Demoplot itu ya pendampingan. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bapak? Bapak? Oke. ini khusus untuk penaburan apa Oke. ada yang disebutkan Kalau yang ini untuk ditabur sebelum pengolahan lahan. Jadi sebelum ditanam, waktu pengolahan lahan. Soleh, tanya Mas Soleh. Oke, Pak. Payetnya enggak? Dasar atau pakai susulan juga pakai Pupuk dasar hanya satu kali, Pak. berarti susulannya nggak pakai ini. Nggak pakai ini. sudah pakai kimia. Pakai kimia dosisnya dikurangi, Pak.
dosisnya dikurang. Nanti pas waktu dimoblot saya kasih catatannya. Jadi makanya tapi dengan syarat harus ada pembanding Pak nggih. Jadi misalkan 1000 ya 1000 dimoblot 1000 pembanding. Gitu. Kalau nggak ada pembanding, bagaimana cara membandingkan? Kan nggak ada pembandingnya. Ada juga dibandingin tapi Oke. Harus sama Pak, 1000 dengan 1000. Oh bisa. Begitu. Oke. Lagi Pak, Ibu. Kami menunggu pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi nggak Pak? Kira-kira yang terkait dengan aplikasi di lapangan dan oh niki Mas. Ya. Niki sapa mau dalam 1 minggu sing ditubuhke pisang ke tekan 1 bulan. Iki kok hancur dhewe apa sih ana hancur sendiri? Kan nanti masuk di penggilingan. Oh, berarti ning penggilingannya hancur iki. Maksudnya gini, ora hancur ini hancur. Hancur Pak, hancur. Ini hancur. Hancur. Karena nanti yang menghancurkan ini mikrobanya, bakteri pengurainya itu hancur. Hancur dalam fermentasi, jika hancur dalam penggilingan. Biasanya di penggilingan itu yang tidak hancur satu pasti ada plastik-plastik yang masuk. Terus batang-batang biasanya pakan kambing, makan sapi itu ada yang masuk. Nah itu yang nggak hancur. Maka dari itu setelah digiling kemudian diayak. Nah ayakannya dibuang. Untuk bahan-bahan misalkan Pak Jenengan mau mempraktekkan di kelompoknya masing-masing, bahan untuk yang sulit biasanya arang ya. Kita siap sampai seperti ini siap, gitu. Dan harganya nggak mahal. Jarak nong lu apik iki nih kok. Aku jane mau ya Pak, kuwi jane. Pilihannya hanya 2 Pak, arang batok dan janjang sawit. Jerami kurang. Kalau jerami itu nantinya dia kandungan amobannya banyak. Amoban itu bakteri. Jadi ya disterilkan dulu bisa, tapi lebih baik lebih cepat itu nggak pakai jerami. Intinya ini harus pakai arang batok. Jangan sampai tinggi ini ngono kayak Kalimantan ngono sih. Mas berarti dari butuh waktu ini 3 minggu. Ini 3 minggu Bu, minimal 21 hari. Nah setelah 21 hari nanti jenengan pegang dulu sudah dingin apa masih panas. Kalau masih panas ditutup lagi ditambah 1 minggu lagi, ditambah 1 kali aduan lagi. Terus ya, itu minimal ya. Jadi proses fermentasi itu minimal 21 hari. Kurang bagus, kurang maksimal. Karena kita bilang minimal ya. Karena bakteri, proses peleburan bakteri itu harus ada minimal waktunya. Bisa 2 minggu 10 hari bisa, cuman kurang bagus. Kita edukasi kepada panjenengan semua itu yang terbaik. Kalau saya bilang bisa, tapi hasilnya kurang bagus. Oke, Bu. Jadi ini prosesnya minimal 21 hari Bu. Setelah ini jadi, ciri-cirinya itu dipegang dingin dan baunya sudah bau tanah. Itu kemudian difermentasi lagi, dikocor dengan asam humat. Nah asam humat ini dibiarkan lagi 1 minggu, kemudian dikocor lagi dengan asam amino, dibiarkan lagi seminggu, baru dibuka. Nah itu sudah sempurna. Jadi minimal 6 minggu ya Mas? Minimal 6 minggu. 5 sampai 6 minggu. 5 sampai 6 minggu bisa. Ya. Ya bisa Pak. Asam humat itu molekulnya besar dan asam amino itu molekulnya kecil. Jadi ketika dimasukkan bersamaan itu pasti bertekanan. Oleh karena itu Pak,
proses pembuatan kompos itu jangan sedikit, langsung bikin 1 ton 2 ton gitu. Karena prosesnya emang lama. Nah kalau pengen cepet Pak, saya kasih solusi Pak. Pak Sinten ini Pak Mukti gitu. Untuk proses yang lebih cepat 1 hari jadi, silakan jenengan order ke kita. Oke, itu langsung sehari jadi langsung dikirim ke tempat panjenengan. Siap, barang mola giling benar kan. Tinggal tabur kompos reaksi cepat. Lalu untuk diaplikasikan dengan pupuk zat organik dan lain sebagainya itu apa bisa atau nggak bisa? Untuk ke depan kelanjutannya dalam tanaman. Bisa Pak. Organik yang seperti apa? Organik itu itu kandungan hayati ya, bisa. Karena hayati itu nanti untuk sebagai pengurai tanahnya. Kalau yang kompos ini sebagai meningkatkan penghasil produktivitas tanahnya. Jadi punya manfaat beda-beda. Ya. Gitu. Satu tujuan beda tugas. Betul. Bisa jawabannya bisa. Oke. Monggo, Ibu lagi. Makanya saya tunggu infonya untuk demo plot ya. Demo plot padi, jagung, kaleh, bawang merah. Tebang pokoknya kan masih 1 tahun. Nah untuk bawang merah kami ikut hadir. Nah kalau saya sudah punya ilmu dari jenengan, nanti saya demo plot. Untuk saya hadir itu kan untuk pendampingan kompos. Gitu. Oke. Mas ada pertanyaan? Monggo. Hitam. Nomor HP-nya Oke, ini kan kebetulan kan petaninya nggak cuma tembakau, ada padi, ada jagung, ada bawang merah. Tapi kan ini nggak untuk kemungkinan karena tadi dia punya pengalaman demplot di tanaman padi, jagung dan lainnya. Dari pengalaman tadi, bisa nggak penjelasan saya sampaikan di sini? Kemarin saya menggunakan ini ternyata bisa tidak hanya dengan kalimat menekan ini, tapi penjelasan saya kemarin ada gejala ini bisa dengan penggunaan ini apa gitu. Jadi sampaikan. Boleh Ibu. Biasanya kalau saya pakai pelatihan seperti ini saya pakai monitor biasanya. Saya kasih slide show-nya. Untuk demo plot jagung nggih. Ya. Ini yang baru 3 hari kemarin kita panen. Kita hanya pakai pupuk kimia 35% Ibu. Selanjutnya kita pakai konsumsi organik dengan perbandingan satu rakit 1000 berarti ya. 1000 itu biasanya 1 kilo jagung, bibit jagung. Saya pakai 77 on setengah. Itu untuk perbandingan hasil panennya Bu, dengan memakai yang 100% kimia dan juga kita pakai 35% kimia, itu hasilnya 2 kali lipat. Jadi kami yang di Moplot itu hasilnya masuk 6,6 kintal. Yang 3 kita di Moplot atau biasa petani pakai jagung yang saat ini waktu kering ya, waktu kemarau itu hasilnya 3,8. Jadi 2 kali lipat. Dan ini real cake disaksikan banyak orang sekali, termasuk kepala desa, termasuk juga pedagangnya. Itu untuk jagung. Dan kita sudah membuktikan hasilnya seperti itu. Untuk padi, kebetulan saya padi itu bawakan bagaimana cara menanam padi supaya tidak sumber bulu, itu aslinya ada. Mungkin bisa dibantu Mas, di tas saya ada kertas. Pak, gimana? Mohon diambilkan kertas di dalam tas Pak. Nah, itu selain kita pakai organik ini, kita kasih analisis bagaimana caranya menanam padi supaya tidak kena sumber bulu. Sebenarnya saya bawa kayak itu. Tambah ramuan. Okay. Tapi ini nyuwun sewu melenceng dari organik ya. Ini cara aplikasi supaya hasil panennya itu bisa maksimal tanpa kena sumber bulu. Karena kegagalan panen daripada padi itu 75% kegagalan diakibatkan dengan sumber bulu. Nah, alhamdulillah saya sudah praktek membuktikan dan itu hasilnya
bisa jauh lebih bagus dengan tanpa suntuk beluk. Sekedar saya tadi pikirnya kan di sini tembakau. Jadi kalau ada yang petani padi, petani jagung, kami siap mendampingi. Ini nanti bisa diperbanyak Pak G. Ini nanti bisa diperbanyak. Ini sisa yang kemarin. Jadi mohon maaf sedikit sekali. Kita bacakan sebentar Oke. Masih banyak waktu luang Pak. Kopi Pak. Nanti kita mungkin kalau bisa dibuatkan grup nanti kita kasih. Kita saya bacakan, izin Bu kita bacakan. Ini hasil uji coba dan penelitian kami tentang penanganan hama suntuk beluk. Suntuk beluk niki kalau di sini bahasanya apa? Sama ya. Nama perusahaan kita, jadi perusahaan kompos yang kita produksi itu adalah PT Indovarum Mandiri yang ada di Desa Krikel, Kecamatan Paguruyung, Kabupaten Kendal. Nah, prosesnya diawali dari proses olah lahan sawah sebelum tanam. Jadi ini proses olah lahan sawah sebelum tanam padi. Yang pertama, semprot dulu menggunakan bakteri pembenah tanah minimal 10 hari sebelum tanam dengan dosis 200 ml per tangki. Jadi harus ada pembenah tanahnya dulu. Kemudian taburkan pupuk kompos dengan dosis 500 kg per hektar minimal 7 hari sebelum tanam. Nanti sakit diperbanyak ya. Taburkan pupuk kalsium sulfat dengan dosis 250 kg per hektar minimal 7 hari sebelum tanam. Untuk manfaatnya menetralkan pH tanah dan sterilisasi jamur. Taburkan pupuk fosfat dengan dosis 200 kg per hektar minimal 7 hari sebelum tanam. Kemudian tanah baru ditraktor. Jadi sebelum tanah sawah itu ditraktor, semprotkan ada bakteri, ada kompos, ada kalsium. Itu untuk olah lahan sebelum tanam. Selanjutnya proses olah lahan penyemaian sebelum tanam padi. Nah ini yang penting Pak. Jadi untuk menghindari suntuk beluk itu bukan hanya ketika padi sudah ditanam. Sebelum tanam harus ada perlakuan dulu. Jadi ratakan dulu tanahnya dan gemburkan. Taburkan abu bakar secukupnya. Sebelum ditabur padi, benih padi itu ditabur dulu pakai abu bakar. Bisa abu kayu, bisa abu gaji, abu sekam bisa. Yang penting abu. Taburkan garam krosok, garam yang kasar itu dicampur dengan air dengan dosis 1 kg per 50 meter persegi. Nah, ini jadi garamnya jangan banyak-banyak. Kemudian taburkan benih setelah lahan sudah siap. Semprotkan insektisida khusus untuk mereng ya. Biasanya kita pakai yang murah-murah aja di Mebo atau apa. Dan juga ZPT daun seminggu sekali selama masa penyemaian. Nah, ini dari mulai penyemaian sudah kita atasi. Sebelum pindah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan ZPT supaya ketika waktu pindah tanam itu tidak layu. Ini. Kemudian untuk perlakuan benih padi sebelum penyemaian. Jadi padi yang masih utuh itu sebelum disemai, siapkan ember yang sudah terisi air 20 liter. Masukkan ZPT daun dengan dosis 20 ml per liter. Masukkan 1 biji obat nyamuk bakar. Jadi obat nyamuk bakar itu digerus, dimasukkan ke dalam air, lalu bibitnya direndam. Tujuannya untuk membasmi ya bakteri-bakteri yang ada di bibit tersebut. Diamkan selama minimal 12 jam, kemudian taburkan di lahan persemaian. Nah, setelah lahan persemaian sudah siap, bibitnya sudah ditabur, pindah tanam, kemudian kita perlakukan saat pindah tanam untuk tanaman padi.
Setelah pindah tanam, usia 7 hari setelah tanam, biasanya masa vegetatif ya, di pupuk urea. 20 hari setelah tanam kita pakai ZPT daun dan nutrisi tanaman. Jadi di toko pertanian banyak. Untuk usia 35 hari setelah tanam, kasih ZPT daun dan nutrisi tanaman. 45 hari setelah tanam pakai ZPT buah. Jadi ZPT buah itu masuk di usia 45 hari ketika tanaman padi matang sebelum berkembang.